Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом. Lautan ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bentuk batas lautnya dari Jakarta sampai Indramayu, ini Gua Pawon ini terbentuk di mana masa lautan di dalam laut itu sudah terbentuk lubang-lubang atau ruang. Sebenarnya leluhur-leluhur kita tuh beda banget sama kita gitu, beda-beda banget sama kita. Tinggi-tinggi ya, ada sosok seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah hari ini Teh Siti sedang berada di salah satu tempat sejarah ya, yaitu Guha Pawon yang berletak di daerah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat gitu. Nah di sini tuh konon ceritanya adalah salah satu guha yang disebut dengan Guha Pawon itu kan guha dapur ya, atau kalau Pawon kan bahasa Sunda lemes ya. Kalau kita biasanya bilangnya dapur gitu. Nah ini katanya di sini tuh dulu tempatnya nenek moyang orang Sunda dulu pada zaman mungkin ribuan tahun ada di sini nih, di dapurnya di sini. Teh Siti sendiri teman-teman asli dari Bandung dan berada tinggal tidak jauh dari Cipatat ya. Teh Siti dari Padalarang itu baru banget kesini nih. Orang lain yang jauh-jauh udah banyak yang kesini, sedangkan Teh Siti sendiri yang deket cuman sekitar 30 menit dari rumah baru hari ini kesini dan baru melihat ataupun mendatangi bersilaturahmi bersama kameramen ya Kang Gede. Kita berdua kesini silaturahmi. Akan ada apa aja yang Teh Siti lihat di sini, sejarah apa aja yang bisa terlihat di masa lampau. Untuk itu kalian terus ikutin Teh Siti jalan-jalan sore hari ini di Guha Pawon. Oke, cekidot, kita lanjut. Sampurasun, assalamualaikum. Oke teman-teman, sedikit lagi kita akan nyampe di puncak guha, masuk ke dalam Guha Pawon. Tapi sebelumnya kita akan adab dulu ya. Kita akan berdoa dulu untuk diri sendiri khususnya, tapi kita juga akan mendoakan untuk sesepuh, leluhur ataupun nenek moyang kita yang ada di sini. Oke, Teh Siti mau ke gerbang dulu sebentar, kita akan berdoa dulu. Oke. Teh Siti udah adab dulu, kita udah berdoa dulu. Ini adalah gerbang masuknya. Bismillah, yuk kita masuk.
kita udah tadi masuk ya ke sini. Udah gini di belakang ke situ tuh berada dalamnya kayaknya ya. Ke situ ngeliat, aduh aneh banget, bener-bener aneh karena apa ya? Bentuk maksudnya leluhur kita tuh beda banget sama kita gitu, beda-beda banget sama kita, tinggi-tinggi ya, terus juga perbadannya itu nggak kayak kita, tapi ya biasa pakai apa mungkin ada tangan dan tapi aneh lah banget pokoknya tes itu ngeliat aneh banget gitu. Dan banyak banget kelelawar di dalam sana teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ke sana tuh pasti akan ketetesan sama kotoran-kotoran kelelawar. Jadi kita akan lihat, coba naik ke atas dulu, nanti kita akan ke situ ya. Yuk ke sini teman-teman. Wow, benar banget ini. Sampurasun. Assalamualaikum. Di sini juga banyak yang pasti dilihat itu kayak bukan dimensi sekarang ya, kayak zaman-zaman lampau tapi nggak bisa jelasin. Coba kita ke sana yuk. Sini. Ini sih masya Allah banget ya, ciptaan Allah bisa kayak gini. Mungkin ini dulunya dari tahun gitu bisa jadi fosil kayak gini dari kapan ya, dibuka. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam ya. Kita akan lihat aja di dalam tuh ada apa aja. Biasanya sih suka ada perabotan dapur, jadi aku akan lihat apakah benar ada. Kita cuma masuk ke dalam. Assalamualaikum. Nah, di sini ada satu yang menarik perhatian Siti ya. Ada sosok seperti monyet putih itu di bawah, di dalam sana teman-teman. Dan memang beliau juga salah satu penunggu di sini juga, dan agak bikin Teh Siti ngedon ya, karena ada sosok sepuh yang tinggi banget sampai atas itu, pertengahan yang hitam itu, tapi badannya itu kayak bungkus gitu. Oh masya Allah, bener-bener nggak bisa ngomong sih. Yuk kita lanjut aja nih. Sampurasun. Cari narasumber ya, sesepuh yang bisa menjelaskan tentang di sini. Kalau ke sini nantilah kita lihat berceritanya dengan narasumber, karena kalau di sini kayaknya kayak kurang adab gitu harus ceritain, tapi nanti akan ke Siti ceritain di tempat narasumber.
Oke, sahabat Demata. Nah, ini narasumber atau bapak sesepuh dari yang biasa ada di Gua Pawon baru datang. Dengan bapak siapa Pak? Bapak Hendy. Dengan Pak Hendy. Beliau adalah salah satu sesepuh atau juga yang sering menjaga tempat ini. Betul. Pak, Kak Siti mau nanya-nanya dulu Boleh, sebentar. boleh, Nah, boleh. Pak, katanya Gua Pawon ini dulunya itu sejarahnya itu dari ribuan tahun yang lalu ya Pak? Jutaan tahun yang lalu bahkan ya teman-teman. Nah, bisa diceritain Pak awal mulanya Gua Pawon itu apa? Nah, jadi di sini itu biasa kita cerita bahwa Gua Pawon itu terbentuk di masa jutaan tahun ke belakang, yaitu masa lautan. Masa lautan ya Nah, teman-teman. jadi di sini kalau kita lihat bentuk batas lautnya dari Jakarta sampai Indramayu. Batas terus, lautnya itu. Dan di situ juga ada semacam kayak sirkala oligosen, oligomiocene, akhir sampai miocene. Nah, yang jadi pertanyaan kok kenapa sih dulunya lautan, sekarang jadi daratan? Iya, kan? iya, iya. Nah, Kenapa tuh Pak? jadi di sini itu di kisaran antara 27 sampai 30 juta tahun ke belakang, wilayah yang ada di sekitar itu mengalami adanya gempa tektonik. Ada proses geologi sama kimiawi lah yang airnya surut, baru nampak terlihat adanya Raja Mandala. Jadi ini kumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut. Ini tuh Pak dulunya ya. Makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur, gitu kan. Nah, jadi di sini juga kalau memang ditanya bahwa di sini apa sih tanda bukti dulunya laut? Pertama adanya terumbu karang. Ya, Nah, terus di Tunggaran itu ada fosil koral. Jadi fosil koral itu batuan yang pernah disinggapi sama hewan laut, gitu kan. Makanya di sini kalau kita perhatikan, sekarang kan musim hujan. Iya, iya. Nah, itu kan ada tetesan keringat bumi yang netes itu kan, Iya, yang iya. biasa anak-anak untuk bisa mempelajari tentang adanya stalaktit, stalagmit gitu kan. Iya. Nah, pada awalnya sih sebenarnya di sini ada sesar normal, sesar tiang, sesar lembar gitu kan. Jadi ragaman batunya itu masih sederhana. Cuman dengan proses alam, Proses dengan alam aja ya Pak ya. dengan masa yang sangat jauh yaitu jutaan tahun, makanya terbentuklah adanya stalaktit. Bahkan ini adanya sinter gitu kan, pilar atau tiang gitu kan. Tiang-tiang ya Pak. Nah itulah. Jadi Gua Pawon ini terbentuk di mana masa lautan itu masih di dalam laut itu sudah terbentuk kayak lubang-lubang atau gua gitu. Gitu. Oke. Nah, selain ini dulunya tempat atau dasar laut gitu Pak, katanya di sini juga memang adanya manusia purbakala tuh Pak. Nah, kalau untuk manusia, nah paling sambil kita lihat lah di tempat aslinya, supaya kita bisa menerangkan itu langsung melihat seperti apa perilaku mereka itu di sana. Nah, jadi di sini itu kita cerita tentang masa daratan. Daratan. Oh, udah jadi daratan ya Pak. Jadi kita berbicara di masa ribuan gitu kan. Nah, ini sebagai pengawalan tahun 2003 Balai Arkeologi Jawa Barat bersama Dr. Rution sebagai peneliti berhasil menemukan 4 kerangka manusia. Tambah 2017 3 kerangka manusia. Di sini tuh Pak. Iya, jadi total manusia yang sudah ditemukan ada 7 kerangka manusia.
Nah, untuk jenisnya ini masuk ke ras Mongoloid Homo sapiens. Ini masuk di Mesolitikum. Jadi Gua Pawon masuk di Mesolitikum, kalau Stone Garden masuk di Neolitikum. Di sana lebih muda, sudah melaju ke zaman-zaman ritual, gitu kan. Nah, cuman di sini juga untuk deteksi kisaran umur. Kalau kita perhatikan ke bawah, coba lihat, di situ kan nampak hanya 3 gitu kan. Kenapa dibilang 7? Gitu kan? Nah, kita lihat per kerangka bahwa di sini kan sudah rapuh. Nah, akhirnya di sini, nah Balai Arkeologi Jawa Barat itu bekerja sama dengan geoforensik, dokter gigi. Akhirnya, nah melalui gigi itulah dengan satu alat, akhirnya sudah bisa dideteksi dari 7 kerangka ini. Nah, yang atas di 2003 7.300 sampai 9.500 tahun yang lalu. 2017 yang 3 kerangka, yang tengah masuk di 10.000, yang paling bawah target di 12.000 tahun ke belakang. Nah, kalau tadi kita cerita tentang laut di masa jutaan tahun. Nah, kalau ini kaitan erat sama cekungan Danau Bandung Purba. Nah, untuk batas danaunya dari Cicalengka sampai Raja Mandala. Danaunya itu. Iya, makanya mereka pergi keluar sana untuk menjelajah itu lewat tepian-tepian, contohnya Padalarang, Cililin, Soreang, Garut gitu kan. Nah, itulah. Nah, terus di sini juga mereka itu salah satu manusia yang sudah masuk di manusia modern. Nah, sudah pintar-pintar. Pintar-pintar ya Pak ya. Apa budaya yang mereka punya? Nah, coba lihat lagi ke bawah. Nah, di situ mereka membuat salah satu tradisi penguburan dengan posisi lipatan. Jadi kalau memang orang berprasangka bahwa ini orang sedang tidur kena gempa lalu meninggal, itu bukan kayak gitu. Jadi menurut Dr. Lutfi, untuk memperkuat, jadi bukan hanya di wilayah Jawa Barat termasuk di Pawon. Di Indonesia itu ada gua-gua yang tentunya gua Sodong, gua Lawa, gua Marjan, sama posisinya dilipat. Jadi posisi lipatan ini diambil di mana manusia sebelum lahir ke muka bumi pernah mengalami dalam kandungan sang ibu. Ya kan? Nah, terus di sini tuh diperkuat dengan adanya bekal kubur. Kalau kita yang sekarang dikubur pakai tanah dibulet-buletin. Betul. Kalau mereka pakai hamparan batu. Batu-batu yang ada di bawah kerangka mereka bawa dari pesisir pantai yang sangat jauh gitu kan. Jauh ya Pak ya. Nah, itulah. Cuman perbedaannya selain dilipat, kalau kita menghadap ke barat, kalau mereka malah sebaliknya menghadap ke sebelah timur. Ciri tanda mereka menghormati sang surya, pertanda kehidupan diawali dari pagi hingga petang, gitu kan. Nah, terus di sini juga sebenarnya selain itu tuh boleh dikatakan bahwa kalau anak-anak di sekolah itu diajarkan bahwa manusia prasejarah itu dikaitkan zaman batu dan tulang. Nah, memang betul sekali. Nah, pertama yang memperkuat tradisi penguburan, nah di sini ditemukan alat perkakas batu yang namanya perkutor. Jadi perkutor itu alat pukul batu yang bisa meramu jatuh warnaan bila mana ada upacara penguburan. Contohnya gitu kan, yang lebar taruh di bawah, lebekan di tangan, bahannya akan ramu taruh di tengah ditumbuk. Setelah halus atau lembut dilulurkan gitu kan. Nah, terus tadi kita berbicara tentang danau. Nah, penjelajahan yang terdekat adanya Garut atau Nagreg. Itu danau Pak dulunya. Nah, iya, jadi di Garut atau di Nagreg, di situ terdapat salah satu gunung yang namanya Kendan. Di Kendan itu banyak terdapat batu obsidian. Nah, karena kalau sekarang kita kan nyaris punya besi gitu kan. Kalau mereka kan belum ada izin dari Sang Pencipta. Masih sejenis batu. Kenapa mereka memilih di antara batu, banyaknya batu itu malah memilih obsidian? Jadi obsidian itu dikenal sebagai gelas gunung Merapi. Punya kekerasan 6 sampai 7 skala Mohs. Jadi untuk tingkat kerampingan tidak diragukan, makanya mengiris kulit, memotong daging gitu kan, mereka mampu. Nah, cuman arti hidup, kenapa kita harus bersyukur? Jadi sesuatu yang mereka punya malah kita tidak punya, dan sebaliknya. Sesuatu yang kita punya mereka tidak punya. Contohnya kan kita kalau memang menggunakan alat memotong, mengiris kulit pakai batu itu kan kesusahan. Betul. Nah, berarti di sini pertama izin dari Sang Pencipta, kedua faktor kebiasaan. Nah, itu sesuatu yang mereka biasakan itu
menurut mereka mah apa sih yang jadi sulit gitu iya, kan. betul. Nah, Terus juga mungkin dari dulu kan kalau misalkan mau masangin api itu pakai batu ya Pak, yang nah digesekkan justru juga. inilah yang menjadikan istilahnya kalau dibilang teknologi semakin sini semakin canggih. Contoh misalkan kalau sekarang rata-rata orang dewasa mau menyulitin rokok gitu kan, Ya. itu kan pakai korek api atau bensin. Bensin, betul Pak. Tapi bagi mereka malah Udah menggosok pakai batu, gosokan ya. gosok dua batu gitu kan. Nah, contohnya kita referensikan satu metode dari hal yang sederhana dibawa ke bentuk yang sudah maju. Contoh kita tahu di rumah punya listrik. Betul. Listrik bisa nyalanya listrik terlepas adanya positif dan Negatif. negatif. Kalau kita perhatikan waktu mereka menggenggam dua batu di tangannya, tangan mereka dulu hingga sekarang sama, kanan kiri. Kanan bisa saja dianggap hal yang positif, kiri yang negatif. Nah Pak, ini kan tadi kita ngejelasin tentang fosilnya ya Pak, yang di sini. Nah kita juga pengen tahu nih Pak tentang perkakasnya nih Pak, perkakas pada zaman-zaman nenek moyang kita dulu atau pada zaman itu. Di mana itu Pak perkakasnya? Sebenarnya sih kalau untuk tadi kan dua jenis, dua kul batu sudah antara perkutor sama obsidian. Nah di sini tuh ada alat tulang. Alat tulang. Nah jadi kalau kita lihat antara Gua Pawan sama Sundadun itu ada banyak kerak, ya kan? Pantesan tadi saya Pak di situ. Jadi ini mah di luar sejarah gitu ya Pak, karena yang Teh Siti lihat itu kan sosok goibnya. Tadi aku pas ngeliat Pak, kayak di cerubung asap itu kayak ada sosok monyet putih. Iya. Jadi tadi tuh aku teh ngerasa aduh ngeliatin. Memang rada takut tadi waktu berdua itu. Apalah itu. Tapi memang di sini juga emang banyak kerak-kerak gitu Pak. Ada kerak. Jadi maksudnya gini. Jadi intinya, nah kaitan sama tulang kerak, dari lengan vertebrata kelompok kerak itu dipakai untuk mengkonsumsi makan dan perburuan. Contohnya kita tahu tentang siput. Siput punya ujung buntut. Setiap siput untuk mudah dikeluarkan isi siputnya, ujung buntutnya dipotong. Kalau kita mah dikecrok, disedot pakai mulut. Kalau mereka kan belum ada izin, belum tahu, belum paham apa yang kita lakukan. Jadi pakai alat tadi, dicongkel dimakan. Terus daging yang sudah dipotong ditusuk dimakan. Itulah yang terjadi. Gitu kan? Nah, terus di sini selain itu ada juga, ada semacam gerabah. Wadah itu dibikin dari tanah liat bakar. Tanah liat dibakar Pak. Contoh kan kalau sekarang keleret dibikin banyak ragamnya. Sebenarnya sih dari dulu juga sudah ada. Cuman prosesnya yang mereka lakukan masih sederhana. Bisa saja tadinya mereka meremas-remas tanah, ditaruh di atas putaran, lalu tangannya bergerak sampai ada sesuatu yang harus jadi daya pemikiran, inspirasi yang akhirnya disitulah ada izin dari Sang Pencipta, terciptakanlah wadah, yaitu namanya gerabah. Di sini banyak itulah pecahan-pecahan gerabah yang mereka gunakan. Nah selain itu ada juga, di sini kan kaitan erat sama berburu. Berarti di sini itu masuk ke jenis sapi-sapian. Ada kerbau hutan, ada rusa. Nah di sini juga banyak babi hutan. Di sini tuh Pak. Taring babi hutan mereka gunakan ada yang namanya munduk. Jadi jenis tulang yang mempunyai dua ujung lancip itu namanya munduk, dipadukan dengan yang satu ujung lancip. Jadi mereka juga mampu untuk bikin pakaian atau alat penutup tubuh. Jadi alat itulah yang mereka pergunakan itu kan. Itu tuh untuk dijadikan alat untuk bikin gitu Pak. Bikin entah dijahit atau bagaimana, yang jelas mereka sudah melakukan hal seperti itu. Itulah. Selain itu ada juga di sini tuh ada alat tanduk, ada juga di sini perhiasan. Contohnya kan cangkang kerang, taring binatang, sama gigi ikan hiu. Berarti di sini itu di wilayah Jawa Barat, termasuk salah satunya di Pawon itu terdapat fosil yang namanya hiu. Gigi hiu itu kan. Nah, kenapa 3 jenis ini masuk ke jenis perhiasan? Nah, pas diketemukan 3 jenis ini sudah ada lubang atau bolongan. Di dalamnya itu Pak. Berarti lubang atau bolongan itu supaya mudah memasukkan tali gitu kan. Jadi untuk perhiasan dari dulu mungkin. Nah, terus mereka juga misalkan kita melihat bahwa di sini ada taring binatang jenis pelik, kucing, anjing, harimau.
itu pasti bagian hutan. Yang namanya gigi ikan hiu itu ada di laut. Laut berarti disitulah ada dua tempat yang berbeda antara hutan dan lautan. Jadi disinilah yang namanya manusia itu punya kelebihan daya ingatan. Contoh mereka sebagai manusia itu cenderung sempat berpikir tidak boleh misalkan wah ini nih perlu sesuatu yang dari hutan, yang dari laut itu berbicara seperti itu. Jadi sebenarnya mempermudah. Contoh kan kita mau beli bahan, Betul. yang dituju adalah pasar, nilai dasarnya punya uang. Iya, betul. Kalau mereka kan belum mengenal kata uang, Iya. nah jadi mereka juga tinggal pergi ke perbatasan, dilakukanlah barter atau tukar menukar. Sebab mereka mengira bahwa setiap sekelompok manusia yang hidup di satu titik pasti akan menguasai titik itu. Betul. Itulah yang terjadi di masa lampau itu kan. Nah itulah. Banyak banget ilmu yang kita dapat di sini teman-teman. Nah, kita akan lanjut jalan-jalan Pak ke sana. Oh boleh. Nah kita lihat di situ. Nah ini ada pohon kiara nih. Oh ini namanya pohon. Jadi pohon kiara ini kalau memang istilah ini salah satu alam yang terjadi itu khas atau yang namanya batu kapur atau batu gamping. Nah untuk bikin lomba atau lubang atau rongga itu, nah proses secara keseluruhan alam, tapi proses tambahan dengan alam juga melalui tumbuhan. Ini kan akarnya itu masuk ke celah batu. Celah batu bener teman-teman, masya Allah lihat Nah, ini. banget tuh. Sampai ke dalam Ke loh. dalam. Ya. Ini juga sempat terdorong, akhirnya, nah gitu kan, kebuka gitu kan. Nah inilah keajaiban atau istilah sesuatu yang luar biasa Ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kenapa enggak kita itu lebih bersyukur. Betul. Sesuatu yang menurut coba kalau kita misalkan melihat orang luar masuk ke kawasan kita, Betul. disajikan salah satu tempat yang sifatnya alami, tidak mau wah ini mah ada banyak kelelawar, aromanya tidak enak. Justru melihat kulit batu juga kan ada varian, Betul. warna-warni, apalagi ada seseorang yang menceritakan masa jutaan atau ribuan tahun. Itu luar biasa bagi mereka. Yang Itu kan. luar negeri itu banyak kesini tuh kayak itu. Makanya mereka menghormati, menghargai gitu kan. Nah itulah makanya kita juga sekaligus lah supaya tetap terutama sih ke anak-anak muda. Nah jadi harapan kita semoga dengan adanya dibikin YouTube ini ada perhatian khusus bagi anak-anak muda terutama pelajar. Jadi yuk kita rawat, kita jaga, kita lestarikan. Situs atau cagar budaya ini bukan milik perorangan, bukan milik golongan, melainkan milik kita semua. Makanya kita sarankan di sini ya istilah anak-anak muda itu coba sempat berpikir kalau kita misalkan tidak punya salah satu yang diciptakan seperti ini, pastilah kita tidak punya nilai. Itulah yang sempat kita istilahnya berpikir bahwa kita itu punya sesuatu yang sangat berharga gitu kan. Oke, yuk kita ke sana. di dulunya di tempat ini? Sebenarnya, nah ini salah satu ruangan mungkin bisa umum dipakai untuk mereka tidur. Jadi mereka juga tidur tidak asal tidur di mana gitu kan. Jadi maksudnya gini, trik mereka untuk bikin lebih nyaman untuk tidur gitu kan. Nah karena ini sudah ada di dalam gua, tidak usah risau dengan adanya serangan hewan buas karena banyak jurang di sekelilingnya. Nah jadi mereka pun bikin kayak ini, kayak tenda.
Tenda yang mereka bikin itu 3 atau 4 patok dengan ukuran agak panjang, bawahnya dikasih jarak. Nah di situ sudah ini diikat atasnya, lalu dililit sama kulit hewan atau tumbuhan. Nah di depannya disediakan api unggun. Inilah salah satu ruangan yang pernah mereka pakai untuk tidur juga, gitu kan? Itulah. Jadi kita ngerasa malu nih teman-teman, banyak banget ternyata sejarah yang harus kita ketahui ya Pak ya. Betul. Untuk nambah kita juga nambah wawasan, nambah pengetahuan, dan juga sebagai pemuda ataupun remaja penerus gitu, wajib banget kita tuh mengetahui sejarah-sejarah yang memang udah Allah sediain untuk kita belajar ya Pak ya. Itu betul. Oke, kita teman-teman arah ke sini juga bagus banget nih. Ini juga kita belum tanya ke Bapak ini apa nih Pak, selain cermin tadi asap itu, ini juga Oke cuy, jadi video kita penelusuran di tema sejarah purbakala hari ini kita sudahi dulu ya. Kami dari tim Dimensi 3 Mata undur pamit. Terima kasih atas dukungan dan supportnya selalu ya kepada channel Dimensi 3 Mata. Oke, buat teman-teman jangan lupa bantu support juga untuk like, komen yang baik, share kepada teman-teman, dan subscribe. Sampurasun.